Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Firman Tuhan bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama-sama Gereja Tuhan katakan, hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kita meraih firman Allah yang berkata bahwa bila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Yesus, Engkau hadir berkati mereka, Engkau hadir agar mereka diberkati, bebas dari virus corona, bebas dari penyakit, bebas dari resesi, berkati mereka, keluarga mereka sehat, dan acara ini juga direlay online ke setiap rumah tangga yang ikuti acara ini. Engkau hadir setiap rumah tangga mereka, untuk memberkati mereka agar tidak seorang pun rumah tangga mereka, keluarga mereka kena virus corona. Kami tolak virus corona. Demikian juga yang kedua, berkati rumah tangga mereka agar mereka tidak ada yang sakit. Kami cabut kutuk sakit, kutuk penderitaan, tidak kena resesi, tidak kurang. Berkati keluarga mereka menjadi warga surga. Doakan mereka punya rumah di dan di surga. Engkau yang beri perintah kepada hamba untuk membawa jemaat ke ruang mahsuci, karena Engkau mengatakan nama seorang martir Yohanes, maka setiap rumah tangga yang ikuti acara ini meteraikan mereka sebagai warga surga, agar mereka diundang untuk pesta di kerajaan surga, agar mereka di dunia tidak sakit-sakitan, tidak miskin bangkrut, tidak kena virus corona. Kami serahkan setiap rumah tangga mereka menjadi warga surga yang akan diundang pesta di kerajaan surga. Berkati mereka, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Acara ini saya berikan tema dari ayat ini, yaitu ayat di Matius 20. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu yang menyatakan, aku bukan untuk minta dilayani, tapi untuk melayani. Melayani bukan saja sekedar Anda waktu hidup dunia, melayani juga untuk nyebus nyawa Anda, agar nyawa Anda surga. Saya adalah orang yang diberi karunia Tuhan sangat indah. Orang mau mati Tuhan kasih tahu, orang masuk alam roh Tuhan kasih tahu, orang yang ke surga pun saya bisa tahu kalau saya dusta digorok setan hari ini. Maka itulah penting-pentingnya Anda perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan melayani sekedar yaitu misalkan nebus dosa Anda, tapi Anda imani, melayani segala keperluan hidup Anda. Bahkan saya dapat mengatakan dari pengalaman hidup saya, orang kan perlu pengalaman dengan Tuhan. Orang perlu. Tuhan itu juga pakai manusia untuk nubatin orang. Tuhan juga milik manusia untuk menerangkan pada orang. Misalkan ayat ini tadi, Tuhan datang untuk melayani. Nah ini apa? Bukan saya melayani Anda ditebus dosamu untuk ke surga, tapi juga melayani apa? Program hidup Anda, karir pendidikan Anda, termasuk karir hari depan Anda. Tapi Anda punya program. Saya punya pengalaman. Saya dulu menurut teori nggak mungkin saya sekolah ke luar negeri atau sekolah tinggi. Tetapi saya percaya ucapan Tuhan yang cari kerajaan surga semua ditambahkan. Karena waktu SD kelas 5, bapak saya meninggal, dirampok habis, tinggal ibu saya nggak bisa nyekolahkan saya. Maka dalam posisi seperti itu, saya berkata Pak Ibu, karena Ibu ngajar bahwa ke surga sulit, kalau terpleset bisa masuk ke jurang maut, ke neraka.
Maka saya ngomong seenaknya saja, Ibu, kita nyembah Allah yang tinggi, yang punya surga. Kita minta, kita orang yang menderita, maksud Tuhan tidak perhatikan. Kita ini minta ke surga, gak mau ke neraka Tuhan. Temukan kami Tuhan dari orang yang pendiri agama yang gampang menuntun ke surga, yang mau nonton kita, korban untuk kita. Artinya apa? Setelah saya berkali-kali dialog dengan Ibu bahwa kita lah tidak mau ke neraka, kita ingin ke surga, minta Allah Maha Tinggi, betul-betul bahwa kita tidak, keluarga saya, keluarga Ibu, saudara nggak ada yang Kristen, tapi disayang Tuhan, dicobai Tuhan. Maka kami disayang Tuhan, kenapa? Kita cari Allah yang punya surga. Jadi yang terpenting, masuk surga itu gampang. Anda nyembah Allah yang punya surga, aku ingin ke surga, itu kan gampang. Ucapan saya direkam di surga, soal dituntut. Maka itu Anda gampang ke surga. Allah yang punya surga, Allah Maha Tinggi, kami ingin masuk surga, kan gampang Maka Anda mau ke surga gampang, minta masuk surga. Terus bilang nggak mau ke neraka. Justru karena ucapan itu, saya percaya, saya belum pernah baca kitab yang dikatakan apa? Kalau kita cari kerajaan surga, semua ditambahkan, termasuk karir Anda, pendidikan Anda, hidup Anda, termasuk katakanlah mau cari surga. Maka itulah saya percaya, waktu saya SD sudah keluar dari sekolah, karena nggak punya bapak, keluar dari sekolah, tapi setelah saya nyebut Allah Maha Tinggi surga, pasti Tuhan nonton saya, walaupun saya tidak tahu mana yang berkata cari kerajaan surga semata. Saya bisa ditambahkan, kenapa? Saya bisa punya tekad, saya harus sekolah tinggi, harus sampai SMA, sekolah tinggi, tidak beasiswa, bisa makan tidur. Maka saya berjuang, bahkan saya ada berkata pada Anda dulu, waktu kecil, saya akan sekolah ke kota. Karena tinggal di kota, saya pasti bisa sekolah. Di mana perlu saya jual koran, saya mau cari BS, saya punya iman BS itu. Betul, saya bisa sekolah, akhirnya bisa sekolah. Ya selesailah sampai SMA. Target saya SMA, saya setelah itu saya harus sekolah apa? Sekolah beasiswa. Yang makan tidur zaman saya dulu, kalau Anda pandai cerdas, nilainya rata 9 bisa beasiswa. Itu makan tidur, dapat gaji lagi. Target saya tercapai. Saya persatuan atau saya ditambahkan. Saya bisa sekolah tinggi, bisa sampai ke Amerika dan sebagainya. Artinya apa? Artinya apa? Karena saya tekad cari kerajaan surga. Artinya apa? Kita ini diperhatikan Tuhan. Karena kita nyebut Bapa di surga. Jadi seperti kita nyebut bapaknya, seorang bapak perhatikan pendidikan kita. Seorang bapak perhatikan karir kita. Maka Tuhan perhatikan pendidikan karir saya. Kenapa? Saya punya program karir saya. Harus sampai sekolah tinggi. Tuhan kabulkan sampai sekolah tinggi. Program saya selesai masuk sekolah tinggi. Makan tidur, dan betul terkabul. Kemudian apa? Suatu hari saya bisa di chairman perusahaan raksasa, chairman perusahaan besar dan sebagainya. Terkabul. Jadi Anda kemukakan, Anda ajar anakmu, saya punya program. Saya punya program setelah berdiri sendiri. Saya harus jadi nanti umur 40 tahun, saya chairman perusahaan besar. Saya pernah chairman perusahaan Jepang dan sebagainya. Maka artinya berhasil. Kemudian chairman perusahaan bank dan sebagainya. Artinya terkabul. Dan yang terakhir, saya umur 50 tahun sudah di surga. Saya punya iman. Umur 50 tahun, saya sudah di surga. Setelah jadi chairman direktur, saya mau tinggal di gunung untuk ketemu Tuhan. Itu program saya. Dan saya tercapai, saya tambahkan sebelum umur 50 tahun. Saya digandeng malaikat ke surga. Menghadap Tuhan Yesus. Kalau saya dosa hari ini, para zikor, surga jadi, Anda boleh punya program, cita-cita. Tapi yang utama, cari kerajaan surga. Mungkin Anda tidak kenal yang punya surga, tapi yang punya surga, pengalaman saya, Anda kedua malaikat menghadap surga. Saya digandeng malaikat kemana? Ke surga. Tersungkur di depan Tuhan Yesus. Kalau saya dusta, para setan neraka ini. Jadi betapa indahnya Anda punya program, karena Anda diberkati,
cari kerajaan surga ditambahkan. Dan sebelum menonton, saya sudah ngadep Tuhan di surga, tersungkur, nggak mampu melihat kemuliaannya. Jadi Anda harus perhatikan, cari kerajaan juga, semua ditambahkan. Termasuk Tuhan berkata apa? Yaitu dikatakan, aku menebus dosa manusia. Sehingga Tuhan melayani kita sampai kita masuk surga. Sekali lagi, pelayanan terakhir Tuhan agar mengundang Anda ke surga. Dalam arti, Tuhan mengatakan apa? Ya, dengan rumah bagi Anda. Maka saya biaya satu lagi di sini, di Markus 10. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan datang ke dunia, yaitu melayani kita, melayani kebenaran hidup kita. Sekali lagi Anda harus percaya, cari surga Anda semua kebenaran hidupmu, pendidikanmu, karirmu, bahkan saya tidak ngajar Anda kelimpahan, ngajar apa? Tuhan Yesus katakan, beri rezeki yang cukup. Saya percaya ucapan Tuhan Yesus, kita ini beri kami rezeki yang cukup. Itu program saya. Tuhan pasti kecukupi saya, tidak kurang. Misalkan saya nggak pernah pengen rumah ke Jakarta, saya bisa punya rumah bagus di Kebayoran, bisa rumah bagus, gratis lagi, gratis, bukan beli. Mobil pun boleh pilih, mobil boleh pilih. Punya mobil nggak beli mobil, bisa beli pakai mobil. Maka itu sekali lagi Tuhan tahu keperluan hidupmu, karirmu, hari depanmu harus punya imani. Maka saya sebagai orang yang dulu kecil pikir nggak ada harapan, tapi karena saya cari kerajaan surga, tidak mau ke neraka, maka program saya itu dimutrakan di surga. Maka Tuhan tuntun karir saya, pendidikan sekolah tinggi, sampai ke Amerika dan sebagainya, kan luar biasa. Padahal saya punya iman, Tuhan maju. Maka sekali lagi itu kalau Tuhan mengatakan bahwa saya pengelani nyerahkan nyawanya, nebus Anda, maka kita ini menurut teori kita ini hukum Tuhan mengatakan apa? Kalau orang dihukum mati atau sebelum hukum mati itu digantung salibkan, maka Tuhan datang ke dunia melalui menyerahkan nyawanya disalibkan, nebus dosamu, agar Anda tidak sakit, tidak miskin, agar Anda tidak kena virus corona, agar Anda tidak menderita. Saya punya iman, harus nebus Yesus tolong. Anda ada selami anggur, Anda pasti bisa ngatasi. Karena pengalaman saya orang keluarga di Purinda, keluarga di Puringan yang nyembah patung, dia sakit corona dikasih persetujuan bisa sembuhkan. Enggak dua saya, Anda bebas corona. Harus punya iman karena sudah banyak yang menyaksikan. Tapi kalau Anda percaya Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus, angkat roti yang nebus dosaku, yang penting aku angkat perjamuan, Anda ulang lagi, ya ada Yesus, darah perjanjian yang baru yang beri kami pengampunan dan mengangkat segala dosaku, menebus dosaku. Maka itulah kalau Anda nyebut pakai perjamuan, Anda ucapkan singkat kalau Anda percaya. Bukan, karena apa? Tuhan Yesus ditumbak, ditikam, disalibkan untuk nebus dosa. Nah, kalau dosa saja ditebus agar Anda tidak ke neraka, kenapa penyakit yang sebenarnya buktinya apa? Orang di Amerika, di LA, saya kirim dia dihukum kena 5 tumor besar, akan divonis mati, bayinya mati. Saya kirim perjamuan, kamu sembuh keluar rumah sakit. Sampai Ibu Vera, anaknya, putrinya seorang pendeta Ibrahim, juga saya kirim perjamuan, kamu keluar rumah sakit karena dia mau dioperasi, ada kanker, anaknya sebelah kanker, kamu sembuh dan betul sembuh. Dua-duanya disaksi di Nias dan di Tarbini. Jadi betapa, karena biasa saya ada kesaksian usaha-usaha itu, tapi sekarang kita sulit ketemu orang, saya pun ingin coba pada Anda, tapi kan saya udah umur, maka saya kurangi
perjumpaan, dokter pun negur saya nggak boleh keluar-keluar, terpaksa saya melayani secara online seperti ini. Tapi dokter saya sudah banyak bersaksi sembuh melalui acara online ini. Tapi Anda imani, maka Tuhan Yesus nebus, mengatakan nebus dosa Anda agar Anda tidak mengalami maut. Sebutkan kalau Tuhan buat peraturan, hukum Taurat. Kalau orang dihukum mati digantung harus disalibkan. Yang sepadan hukum mati disalibkan. Maka Tuhan itu mengganti ayat ini, maka dia disalibkan. Jadi sengaja ayat ini saya ajar kepada Anda supaya Anda jelaskan kenapa kita orang kesan aneh nyembah Allah yang disalibkan. Tapi bukan itu digantung untuk mati dan bangkit. Surga, bukti surga. Sekali saya perhatikan yang mau di surga. Ketemu Petrus digandeng Nabi Yesus. Kalau saya dosa neraka, saya tidak mampu melihat kemuliaannya, saya tersungkur. Saya dipinta Tuhan kembali, pasti kamu bisa mati, kembali bumi. Mohon Kristus yang besar penuh kuasa, nyerukan Anda, tapi yang suci berpikir, suci berkata berbuat untuk bisa masuk surga. Jadi ayat ini saya ulang kembali, ayat ini penting yaitu di Ulangan 21. Anda perhatikan di zaman perjalanan lama, zaman dulu, hukum Taurat mengatakan kalau orang dihukum mati digantung atau disalibkan. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajuskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Allah namanya perjalanan lama, hukum Taurat. Kalau orang dihukum mati, sepadan dihukum mati itu digantung, disalibkan, ditumbak, ditikam, numpahkan darah. Maka itulah Yesus ke dunia melayani untuk nebus dosa manusia, nebus dosa Anda. Saya pun kadang-kadang ingat Tuhan hamba tidak layak ditebus. Saya pun terus terang nggak ada dosa. Saya pun waktu digandeng Tuhan surga, kemasui saya berlutut cium Tuhan hamba tidak layak di sini. Hamba layak ditebus. Kalau surga juga harapan Anda kejar raja juga dimasuki di sana ada rumah untuk Anda. Tapi kalau Anda duniawi, terlalu duniawi, banyak salah dosa, ada dia muni, tapi ada yang tempatnya sederhana di taman Eden. Anda kalau mau Eden, orang Anda tetap tua, kalau di masa Anda tetap muda, maka perlu punya orang Anda tetap muda, Anda akan punya rumah di surga. Lagi ayat tadi menggambarkan firman Allah. Dulu mengatakan orang dihukum mati, ditumbak, ditikam, disalibkan. Orang yang sepadan hukum mati dimatikan. Artinya kita ini tidak tahu kita hukum apa kita timpa, tapi yang penting Tuhan disalibkan untuk mengganti Anda dan saya. Maka saya bersyukur, kadang-kadang saya menangis, Tuhan hamba tidak layak engkau tebus, ampuni dosa hamba ingin tebus dosa hamba, ingin tebus, tapi kata Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Maka bagi Anda yang ada Yesus, jangan tinggalkan. Saya dulu juga mau keluarga ibu nggak ada yang Kristen, orang Padang. Keluarga saya Jawa juga nggak ada yang Kristen. Mana ngerti Yesus nggak ada yang tahu. Tapi kami keluarga disayang Tuhan, disayang Tuhan apa? Bisa dipandang Tuhan, bisa digandeng ke surga dan sebagainya. Karena kami berjuang, Tuhan yang mati ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Sederhana kami mintanya, dan saya ingin ketemu yang punya surga, dan betul ketemu yang punya surga. Sekali lagi maka Anda bersyukur atas kasih Tuhan. Maka Anda percaya Yesus ditumbak tikam, menyerahkan tubuh darahnya agar Anda tidak mengalami virus corona. Kalau Anda punya iman sejak mula,
terus orang timbul. Kalau Anda minta pinjaman dari TPS pasti kamu sembuh. Tapi ya otomatis orang itu periksa diri, kalau berdosa ya bertobat dulu baru. Jadi kalau merasa berdosa, kena tobat dulu, minta ampun dosaku, kesalahanku Tuhan, saya bertobat tidak berdosa lagi. Jadi caranya minta ampun, untuk sembuh juga bertobat. Tuhan, kami mohon diampuni dosaku, kesalahanku, kami bertobat melak segala dosa yang suci berpikir, berkata dan perbuatan kita. Jadi ada firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa apa? Bahwa orang dihukum mati, digantung, disalibkan. Maka Yesus ke dunia, yaitu datang ke dunia untuk disalibkan, untuk mengganti Anda agar Anda dan saya tidak disalibkan. Ini saya sampaikan karena banyak orang nonton, saya dengar dari Jeffrey, dari beberapa orang bahwa ada banyak yang ingin nonton acara saya yang saya dulu nggak Kristen, acara saya bagaimana ke surga, ingin tahu bagaimana tubuh darah Yesus, karena punya berita ada minyak anggur nggak didusakan. Maka kalau saya punya aman, kenapa? Minyak anggur itu kuasanya besar yang tiada taranya. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Anda, menggantikan Anda ke Anda tidak disalibkan. Anda tidak tahu. Jadi pertama sakitnya kalau orang ditombak, ditikam, disalibkan, ditombak, ditikam, menumpahkan darah. Mari kita bersyukur. Anda yang ada Yesus jangan tinggalkan. Anda tanya, Tuhan, apa yang kau yang punya surga? Terus terang, Tuhan, hamba ingin tahu apa yang kau yang punya surga. Jumpai saya. Kalau Anda suci berpikir, berkata, Anda dijawab Tuhan. Pengalaman saya demikian. Tuhan juga pakai pengalaman orang, tapi pengalaman saya orang yang Tuhan saya bertobat sejak dini. Karena sejak dini saya cari surga. Walaupun saya tidak tahu namanya Yesus, tapi itulah saya cari kerajaan surga. Dan betul semua ditambahkan, termasuk karya, termasuk pendidikan. Betapa indahnya. Anda juga kalau kata keluarga sederhana, Anda minta Yesus, semua diberikan. Jadi pengalaman saya nggak pernah beli rumah kecuali istri lain. Istri lain saya sejak kecil belum pernah beli rumah, dapat rumah gratis, mobil gratis. Pengalaman saya itu, kalau Anda cari Yesus, semua ditambahkan, termasuk keperluan rumah tanggamu, keperluan hidupmu sehari-hari. Bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa Anda? Jadi proses menebus dosa dihina, disalibkan, ditombak, ditikam. Ini betapa mengerikan. Dan Yesus menebus dosa kita. Mari kita bersyukur pada Yesus. Maka Anda yang ada Yesus, jangan lupakan. Karena Anda, saya beritahu, ada firman Tuhan mengatakan demikian. Malaikat Allah saja yang melayani surga, yang dosa dilempar ke neraka, dilempar sampai kegelapan. Malaikat saja yang ciptaan Tuhan melayani di surga berontak. Firman Tuhan mengatakan dilempar ke lautan api, tempat kegelapan. Itu malaikat. Maka itulah sebenarnya kepada kita jangan dosa salah. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, korban Tuhan. Maka saya belajar bagaimana Yesus menebus dosamu, dosaku. Bagaimana Anda korban untuk Anda, melayani Anda sampai menyerahkan nyawanya. Anda perlu tahu Yesus itu melayani kita sampai menyerahkan nyawanya. Maka baca ini di dalam Lukas 23, ini gambaran yang terakhir Tuhan Yesus menjelang, yaitu menyerahkan nyawanya. Ada orang juga diselamatkan. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengajak dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata,
jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan. Jadi betapa Yesus telah disalibkan untuk kita. Anda renungkan, Anda boleh tanya Tuhan, apa betul gue salibkan? Tapi Anda suci berpikir, berkata dulu perbuatanmu. Anda bertobat dulu. Karena saya memang waktu bertanya ingin nyembah Allah yang punya surga, ingin masuk surga. Saya memang dalam waktu itu menderita sengsara. Dirampok, bapak ditangkap Belanda, disiksa sehingga wafat. Saya ingat itu, menangis betapa yaitu menderitanya keluarga kami dahulu, karena bukan saja perampokan tapi juga tidak tahu bagaimana sampai bapak saat ditangkap Belanda, disiksa dan sebagainya, yang saya lihat sendiri sampai mengerikan. Maka mungkin karena hati kita hancur, ya Tuhan lihat hati kita hancur, kasihan, maka Tuhan kabulkan kata-kata ucapan kami dengan ibu. Akhirnya ibu pun dijumpai Tuhan Yesus suatu hari. Ibu Yesus datang ke ibu saya dan berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi jangan orang ulang balik istilah Tuhan Yesus. Dari mulut Yesus langsung datang kepada ibu dan saya, aku Yesus Kristus, artinya Yesus yang nebus dosa Anda. Tuhan Allahmu yang punya surga, yang punya surga. Jadi al-Jekran surga, yang punya surga. Orang boleh ngomong pun seperti tadi, yaitu ada dua orang Tuhan disalibkan. Ada kiri kanan dua orang. Yang sebelah kiri menghujat Tuhan, tapi yang sebelah kanan itu pun punya sejarah. Saya pun nambah sejarahnya, namanya agak lupa yang sebelah kanannya, yaitu waktu Yesus bayi dibawa ke Mesir, maka lewat suatu gua, ya ada anak kusta ini yang sebelah kanan nih, yaitu kalau dia ketika itu masih kecil, maka bekas mandinya ibunya, ya namanya Dismas namanya, itu ngambil air bekas mandinya, dia orang besar pasti diurapi sembuh dari kusta atau kusta itu kutu. Maka akhirnya juga dia ketemu Tuhan selamatkan, maka selamatkan. Akhirnya Tuhan katakan, hari ini juga orang ini cuma berkata, Tuhan jangan lupakan aku. Jadi, coba Tuhan jangan lupakan aku kalau kamu kembali sebagai raja. Langsung dijawab, hari ini juga kamu bersama aku di Taman Firdaus. Artinya karena orang dosa tingkahnya ada di Taman Firdaus sebelum ke Basusi. Maka orang ini pernah sembuh dari kusta. Kalau baca sejarahnya, maka juga pernah ketemu Tuhan waktu kecil. Maka kenapa dia juga diselamatkan sekali lagi. Kalau dia tidak punya surga, nggak akan berkata, kamu hari ini bersama aku di Taman Firdaus. Jadi Anda renungkan, ada yang baru pertama kali dengar Yesus, ialah Yesus nebus dosamu, disalibkan untuk memenuhi hukum Taurat yang lama. Karena kalau tidak dipenuhi hukum Taurat itu tetap berlaku sampai sekarang. Orang mati disalibkan, orang yang dosa besar juga disalibkan, betapa mengerikan. Karena Tuhan pernah datang pada suatu saat minta pensiun, minta pensiun, Tuhan udah capek. Maka Tuhan datang pensiun, maka Tuhan berjujuran, lihat pasti aku lakukan untuk kamu. Jadi Tuhan lakukan untuk kita, artinya disalibkan, lupakan darah, termasuk di mahkota duri. Karena Anda yang pegang ucapan Yesus, Anda rasakan di mahkota surga.
yang kelas masuci ada mahkota di surga. So, maka saya nggak berani bersun karena apa? Tuhan datang pada saya di mahkota ini untuk kamu pasti. Jadi saya bukan untuk saja, untuk Anda yang setia, suci, berbuat memegangkan, Anda punya mahkota di kerajaan surga. Jadi Yesus membuktikan, so, ditangkap, disalibkan, dihina, ditombak, ditikam, disiksa, so, sampai hancur tubuhnya, numpahkan darah. Itulah kalau tubuhnya dihancurkan, Tuhan mengatakan, inilah tubuhku untuk memberikan keselamatan. Tuhan mengatakan, inilah darahku yang mengampuni dosamu, bahkan yang bangkit kamu hari kiamat. Saya pun kalau memberikan percayaan, inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, darah yang menyelamatkan Anda. Jadi sekali lagi kita ini bersyukur pada Tuhan, karya salibnya bukan sembarangan, maka bisa dibuktikan Yesus hidup bangkit. Maka kepada Anda yang ingin jumpa, Anda sederhana, saya bisa dijumpai Tuhan. Kalau Anda yang baik bisa, saya bisa Tuhan, bisa digandeng surga. Kalau saya dusta kenaka, saya bisa digandeng surga. Saya pernah menghadap di surga, dijemput malaikat, temani Petrus, tersungkur. Saya nggak mampu lihat kemuliaannya. Saya tersungkur, nggak bisa berdiri. Saya tersungkur. Tuhan mengatakan apa? Pasti kamu belum saya mati. Kembali ke bumi, nyerukan orang harus suci pikiran, perbuatannya seakan untuk surga. Jadi seruan Tuhan untuk lewat saya nyampe kepada Anda harus suci berpikir, berkata, perbuatan. Kalau Anda ingin surga tetap Allah Maha Kudus, maka Anda harus suci. Kalau Anda nggak suci, nggak bisa. Anda jatuh bangun dosa, ya gimana you masuk surga? Karena Tuhan yang mau cari apa? Tuhan Maha Kudus, Anda punya kudus. Anda ingin ke surga, satu, kuduslah hidup Anda. Kalau Anda tidak bisa hidup kudus, Anda renungkan nggak bisa ke surga. Jadi saya beritahu Anda bahwa saya pernah sama Aristos. Suatu hari ke rumah sakit Pondok Indah jam 1 malam, mendoakan orang gede, orang yang punya bank besar. Maka jam 1 malam, saya gandeng Aristos masuk kamar, yaitu ICU. Tiba-tiba Tuhan negur saya, pasti jangan pegang dia, jangan pegang, jangan doakan. Saya bilang, Aristos, kita nggak boleh doakan orang itu, katanya mau masuk neraka. Saya gandeng cukup pojok. Orang itu koma, orang itu koma. Jadi Tuhan mengasihi saya sebagai proses orang ke neraka, orang itu koma, udah nggak bisa gerak, keluarga nangis semua karena sudah tinggal detik-detik terakhir. Tapi tiba-tiba dia bangun, bangun, bisa berlari apa dia kejar setan, Jadi detik terakhir rohnya keluar, dia sudah masuk alam roh sedikit kali, dia lihat setan, bisa lari-lari kejar setan. Kurang lebih 7 kali saya hitung. Dia berteriak meraung, mengerikan, mengerikan. Diterkam setan, jadi proses orang mati. Tuhan ngajak saya sampai waktu itu lihat orang diterkam setan. Suatu hari pun saya betul-betul masuk alam roh, waktu dijemput malaikat, maka malaikat Anda ke dalam Yesus hidup suci, malaikat jemput Anda, saya kalau dusta ke neraka. Maka saya begitu masuk Allah dijemput malaikat. Maka ada teman saya, orang yang ya saya pandang baik, kenal baik mas saya, tapi dia memang kekayaannya nggak terkira, tapi dia dikejar setan, muter-muter kejar setan. Kalau di alam roh itu nakutkan. Malaikat nyebut saya cuma 1, tapi kalau setan nyebut orang rame-rame keroyokan, maka saya bilang, malaikat tolong, itu teman saya itu tolong. Malaikat bilang, saya tugasnya nyebut warga surga untuk dibawa ke surga. Orang itu bukan warga surga. Jadi orang nggak warga surga, maka berjuang Anda warga surga. Kalau Anda warga surga, punya malaikat jaga Anda. Tapi kalau Anda bukan warga surga, masuk alam mengerikan sekali. Jatuh bangun diinjak-injak setan, dilepas lagi, dibermainkan, ditendang siang-siang. Lebih waktu mau masuk ke, kalau saya dusta ke neraka ini,
waktu masuk lubang neraka dia teriak meraung, dipermainkan, diucek-ucek tuh. Maka sekali lagi ada ayat sebenarnya Musa bahkan lupa saat sebut, tapi ada yang mengatakan bahwa malaikat saja disayang Tuhan diciptakan. Kalau dosa yaitu dilempar neraka kegelapan, itu aja malaikat yang dosa akan diadili. Maka kalau kita katakan dosa yang malaikat disayang Tuhan, tapi zaman ini kalau Anda percaya Tuhan sang penasihat, kalau kita tobat jangan dosa, maka Anda punya malaikat jaga Anda menang setan. Dan satu hal saya beritahu, Tuhan ngasih segampang, kalau ada minyak setetes minyak urapan, setan enggak banyak, setan hanya takut pada minyak urapan. Maka waktu saya diberi kuasa minyak, mulai setan berun dari saya, apa sih jangan siksa saya. Jadi rupanya kalau Anda nyiksa setan gampang, pegang minyak urapan, karena minyak itu muliakan Anda, muliakan Allah, maka minyak ini dan anggur dan minyak tidak diusahakan. Jadi kembali sekali lagi, itulah kembali kalau Anda kalah roh, mengerikan. Setan nunggu orang yang enggak masuk surga. Anda boleh tanya Tuhan, kalau Pak pasti dusta ke neraka, sekali lagi Anda berdua, Pak pasti dusta di neraka. Jadi kalau kita nanti masuk perjamuan kudus, maka ini ayat terakhir, yaitu Yohanes 6:4-51. Yohanes 6 ayat 47-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda terima perjamuan, terima tubuh Yesus, Tuhan jangan tangan, barang siapa makan tubuhku, aku akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Anda warga surga, Anda boleh tanya, betul kalau pasti dosa neraka? Atau tanya Tuhan, kalau Anda baik, suci, berkata perbuatan, Tuhan pasti jawab. Saya pun diajar Tuhan berkali-kali tentang bisa kembalikan, pasti kembalikan. Karena saya seorang martir, karena hanya seorang martir punya kuasa mengatakan inilah tubuh Yesus, di mana dengan mie anggur Anda dan saya tidak pernah dirusakkan. Sekali lagi, dengan mie anggur tidak dirusakkan karena Tuhan mengatakan barang siapa makan tubuhku minum aku, dia akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka sejarah ini sudah jelas, karena banyak orang Kristen pun kadang-kadang masih tanya berjanji. Tapi Tuhan beritakan saya, yaitu di kitab Mika yang berapa, kalau menyambut Allah yang maha tinggi, yang ada sejak purba kali itu, dengan 1002 Paskah, artinya perjamuan, artinya berkali-kali. Kemudian bulan minyak, artinya kalau minyak enggak terbatas berkali-kali. Maka itulah saya punya tugas, ternyata minyak anggur tidak dirusakkan. Sekali lagi, minyak anggur tidak dirusakkan. Jadi Tuhan ngajak saya kembali masih kuasa minyak anggur, istilah Tuhan tiada tara umum. Maka Anda dengan minyak anggur orang mati bangkit. Kalau soal bayi enggak terhitung 25 lebih di seberang benua aja, saya kirim bayi yang mau mati, saya kasih dibangkitkan sekali lagi dengan minyak anggur. Anda tidak mendustakan Anda. Kalau Anda imani, Anda tidak kalah oleh virus corona. Imani. Rumah Anda kalau berkati minyak pun nggak ada virus corona. Kalau Anda punya iman itu, maka sekali lagi nanti perjamuan kudus, Anda terima tubuh Yesus. Anda punya iman. Anda lepas dari segala kutuk penyakit, Tuhan angkat di atas kayu salib. Anda punya iman, karena susah alami sendiri, saya dulu tidak ngerti, ngerti. Pengalaman saya diputus mati, kanker otak, dokter 2 tahun mati, kalau dioperasi pun hasilnya 2%. Saya pernah diputus operasi ke Eropa,
akan 2% saya nggak pergi. Akhirnya saya tidak sengaja bersidang kudus, disembuhkan. Saya tidak pernah sakit. Kalau sakit itu sangat menderita. Bahkan saya waktu mau keluar negeri ke Amerika, so, dites badan saya, so, tidak memeriksa ke Amerika. So. Waktu ini saya nggak diterima. Tapi dengan kepandaian saya berubah-ubah, kayaknya bisa pergi. Karena saya difonis juga nggak sehat, juga paru-paru nggak sehat dan sebagainya. Jadi kalau Anda terima terus Anda punya iman, segala kutuk saya lepaskan, termasuk Anda tidak kena virus corona. Tugas saya mengembalikan kuasa minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Maka sekali lagi nanti waktu berjang terus kita baca, ada minyak anggur, Anda dan saya tidak akan dirusakkan. Ada minyak anggur, Anda bebas virus corona. Kalau Anda percaya, tapi ternyata ada orang-orang nggak percaya juga bisa sembuh, maka saya kembalikan kepada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi boleh. Shalom Tiberias. Haleluya. Dimanapun Anda berada, kita beribadah via live streaming. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur, saudara. Amin. Dimana tadi gembala kita Pendeta Pariaji katakan apa? Jangan takut, Anda dan saya pasti diberkati Tuhan. Anda dan saya pasti sehat sempurna, tidak dikalahkan virus corona, katakan amin. Juga Anda bersama keluarga dalam pemeliharaan, dalam berkat, dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka saudara perhatikan baik-baik di mana kita bersyukur. Pagi hari ini kita diajar oleh gembala kita, oleh Bapak Ibu Gembala, Pendeta Pariaji, Ibu Darniati, di mana Anda dan saya, yaitu kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di mana Tuhan Yesus, saudara, yaitu telah menebus. Bilang sama saya, aku ditebus. Yes, telah menebus Anda dan saya. Agar Anda dan saya tidak hidup dalam kutuk, tidak hidup dalam penderitaan, tidak hidup dikalahkan sakit penyakit. Agar tadi Pak Pariji bilang apa? Karirmu diberkati. Agar apa? Yaitu hidupmu diberkati, apa yang kau perlukan Tuhan sediakan, pendidikanmu, hidupmu, masa depanmu diberkati. Tapi perhatikan, yang terindah, yang terpenting, Pak Pariji sampaikan apa? Bahwa Anda dan saya disediakan surga. Anda dan saya, yaitu tujuan Yesus menebus Anda dan saya, agar Anda dan saya, yaitu masuk dalam kerajaan sorga. Lebih-lebih Anda dan saya Tiberias kita bersyukur. Gembala kita Pendeta Pariaji, saudara, diberi janji yang luar biasa, di mana Anda dan saya di Tiberias, kita punya berkat luar biasa, punya berkat mantap. Anda dan saya, yaitu disediakan ruang Maha Kudus kerajaan sorga. Katakan amin. Yes, yes, saudara. Perhatikan baik-baik. Yang terpenting, ya saudara, nama Anda dan saya, tadi Pak Preji dalam doanya pun dikatakan apa? Agar Anda dan saya setiap jemaat Tiberias, Anda dan saya dimatraikan menjadi warga sorga. Bilang sama saya, aku warga sorga. Yes. Ya, ini tujuan hidup kita sesungguhnya, saudara. Ya, ini sebenarnya penting sekali gitu, saudara. Oleh karenanya maaf, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mari, kalau Anda dan saya cari kerajaan surga, kalau Anda dan saya namanya tercatat sebagai warga surga, maka apa saja yang Anda perlukan, jangan takut. Tuhan beri, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Yes. Bahkan saudara yang dahsyat di mana gembala kita Pendeta Pariaji, saudara, sejak kelas 5 SD tadi dikatakan sudah diberi pengertian ini, saudara. Sejak kelas 5 SD, sejak kecil Pak Pariaji doanya bersama ibunya apa? Bahwa mereka ingin ketemu yang punya surga. Pak Pariaji punya pengertian, kalau ketemu yang punya surga, Allah yang maha tinggi. Kalau surga saja dikasih, apalagi setiap perkara yang ada di bumi. Ya, saya mau sampaikan sama saudara pada pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, bahwa Anda dan saya mari fokus kita. Anda dan saya sebagaimana visi misi Tiberias mempersiapkan apa? Jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Yes, saudara. Ya, saudara. Oleh karenanya jelas Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus, menanggung setiap kutuk, penyakit, penderitaan Anda. Jangan takut, jangan khawatir. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Saya nggak akan lama, saudara. Yuk kita lihat. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5, saudara. Yuk perhatikan baik-baik. Yuk yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, Tiberias. Kita baca sama-sama Yesaya 53 ayat 4 sampai dan ayat yang ke-5. Tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Yuk ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi lihat dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa?
sembuh. Yes, haleluya. Saya percaya hari ini dimanapun Anda berada, yang sakit mungkin sedang yaitu terpapar virus mungkin, atau mungkin saudara sedang mengalami tantangan masalah pergumulan. Saya berdoa, saya percaya hari ini kita sebentar akan perjamuan dipimpin Gembala yang martir, yaitu Anda dan saya akan terima mujizat. Anda sembuh, katakan amin. Anda sehat, katakan amin. Anda pasti diberkati, katakan amin. Yes, saudara. Ya, oleh karenanya Bapak Riji bilang apa tadi? Dikatakan bahwa apa? Dengan pengertian yang beliau punya, yaitu sejak kelas 5 SD, beliau berkata ingin cari Allah yang maha tinggi, yang punya kerajaan surga. Maka saudara ini membuat sebuah semangat. Saudara, ada sebuah tekad ya. Maka kita belajar dari Gembala hari ini saudara. Anda dan saya, walaupun mungkin masa-masa ini berat, tantangan berat. Dari mimbar Tiberias, Bapak Riji menyerukan agar nama Anda dan saya tercatat sebagai warga surga. Membuat kita hari ini kembali semangat. Bilang sama saya semangat. Yes, mempunyai optimisme, punya tekad yang kuat bahwa sebagaimana Anda dan saya sebagai warga surga, hidup kita di bumi pasti diberkati seperti di surga. Amin. Ya saudara, oleh karena itu tadi Bapak Riji menyerukan bahwa Anda dan saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari yaitu kita selalu agar hidup kita jaga saudara dengan kesetiaan. Ya, maka gembala kita yaitu bersaksi saudara menceritakan di mana ketika dia punya yaitu doa, punya yaitu keinginan ketemu Allah yang maha tinggi, yang punya kerajaan surga. Beliau juga mengatakan bahwa apa? Hidupnya setia, yaitu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran saudara. Ya, karena saya mau sampaikan sama saudara, ya mari Anda dan saya harus menyadari ini, kalau kita mau ke surga, ya kita harus hidup dalam kebenaran. Anda dan saya harus hidup dalam apa? Kekudusan saudara. Jaga hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita percaya kita pasti diberkati. Ya saya mau sampaikan, di Alkitab pun janji-janji Allah pasti digenapi. Bahkan dikatakan tadi, Anda dan saya tidak dikalahkan kutuk penyakit penderitaan. Makanya jaga kehidupan kita, telah dibuktikan. Gembala kita Pendeta Pak Raji mengatakan apa? Ketika dia yaitu punya keinginan untuk ketemu yang punya surga Allah yang maha tinggi, sejak kecil nggak kenal dusta, nggak kenal curi, sudah akhirnya apa? Tuhan berkati dengan pengalaman hidup yang luar biasa. Di mana dapat beasiswa di Amerika, bahkan juga yaitu bisa yaitu mengabdi di istana saudara, bahkan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan yaitu dapat yaitu tadi dikatakan apa, fasilitas yang luar biasa, bisa punya rumah gratis, dapat mobil tinggal pilih, bahkan juga menjadi chairman di perusahaan besar, ya menjadi direktur di tempat-tempat besar. Saya mau sampaikan sama saudara, bahkan juga yaitu memiliki apotik dan juga yaitu pabrik obat yang ya dijual untuk yaitu pelayanan saudara. Bahkan juga dalam dunia pelayanan gembala kita Bapak Riji luar biasa di mana apa saudara? Yaitu diberi banyak pengalaman roh. Tadi disampaikan ya, melihat yaitu surga, tingkap-tingkap langit saudara, bahkan diperlihatkan ngerinya neraka. Saya mau sampaikan hari ini saudara, kalau Anda dan saya cari surga, Anda dan saya yaitu sungguh-sungguh punya fokus dalam hidup kita agar nama kita terus tercatat sebagai warga surga, jangan takut khawatir saudara. Anda dan saya hari ini telah melihat bagaimana yaitu pengalaman hidup gembala sidang kita, betapa luar biasanya penyertaan dan karya Allah yang luar biasa. Maka itu saya mau sampaikan hari ini, yuk fokus Anda dan saya, mari sebagai warga surga hidup yang baik, jaga hidupmu. Bapak Riji selalu bilang apa? Suci berpikir, suci perkataan, suci perbuatan, persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang kudus sejati di hadapan Tuhan. Yuk Roma 12, perhatikan baik-baik. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Next, berikutnya ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Regi di tepi neraka saudara, Tuhan bilang ini, ya di dalam neraka saudara isinya adalah orang-orang juga yang terlambat bertobat. Bilang dulu kanan kirinya, jangan terlambat. Nggak apa-apa, bilang jangan terlambat. Kalau saudara sendiri bilang, aku tidak mau terlambat. Yes, ya Anda dan saya jangan terlambat bertobat. Kenapa saudara? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, Anda dan saya masih punya kesempatan. Mari, kalau hari ini mungkin sudah bilang, aduh Pak saya udah lama jauh dari Tuhan, balik lagi ya, datang sama Tuhan. Aduh Pak saya yaitu hari-hari ini Pak, ya karena pandemi begitu berat, keras, akhirnya melakukan kesalahan dan lain sebagainya, bertobat, kembali ke jalan-jalan Tuhan. Anda dan saya masih punya kesempatan. Oleh karenanya ini diserukan kepada Anda dan saya hari ini. Mari, hiduplah dalam kebenaran. Maka saya percaya
ada kuasa, ada perkara yang ajaib, ada mujizat yang pasti akan terus terjadi, dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Yes saudara, ya. Oleh karenanya mari saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Yang kedua tadi Pak Perji bilang apa? Selalu Anda dan saya harus setia. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Anda dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yes. Setia. Bilang sama saya setia. Amin saudara. Ya, jangan menyimpang ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Terus ada dalam jalannya Tuhan. Saudara mengandalkan Tuhan. Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Yuk kita lihat. Ulangan 5 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Haleluya. Kita baca yuk. Maka lakukanlah semuanya itu dengan apa? Setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah apa? Menyimpang kemana? Ke kanan atau ke kiri. Artinya lurus terus dalam jalan Tuhan. Ayat 33 dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya kamu apa? Hidup. Yes. Dan apa? Baik tuh keadaanmu. Serta apa? Lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Perhatikan baik-baik. Berkatnya luar biasa. Ada kehidupan, keadaanmu baik, bahkan umurmu panjang, lanjut umurmu dikatakan. Ketika Anda dan saya apa? Setia, saudara. Yes. Setia, saudara. Dalam perjalanan kesetiaan ini memang saudara tidak ada ujungnya sampai ujungnya, yaitu titik di mana memang Tuhan panggil kita atau Tuhan angkat kita. Selalu setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada godaan, ada tawaran di tengah tantangan dan keras di dunia ini. Mungkin saudara digoda ya untuk meninggalkan iman, meninggalkan Yesus. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Jangan. Terus iring Yesus. Amin. Ya, saudara. Dan juga mungkin termasuk saya mau sampaikan sama saudara. Mungkin ya dalam hal ini saudara, iblis menggoda Anda untuk tidak setia. Artinya apa saudara? Ya menyimpang gitu saudara. Ya ke kanan ke kiri. Berbicara mengenai apa saudara? Banyak orang-orang Kristen hari ini saudara, ketika mungkin ekonomi lemah, mungkin ketika ada dalam tantangan yang sulit, mungkin ketika ada sakit penyakit yang mendatangi, yaitu saya mau sampaikan sama saudara, banyak juga orang-orang yang apa? Ya artinya maaf, cari kekuatan di tempat lain, cari dukun, cari paranormal. Sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan sama saudara, hanya Yesus. Dan di dalam Yesus, bahkan di Tiberias telah dibuktikan, mujizat itu nyata, ada, pasti terjadi. Katakan amin. Yes. Ya saudara, jangan tidak setia. Mari terus andalkan Tuhan Yesus. Ya, saya terlalu percaya di Tiberias telah dibuktikan saudara, yang mati saja bisa dibangkitkan. Saudara, ini membuktikan apa? Bahwa jangan takut, jangan khawatir. Bahkan bicara ekonomi, saudara, banyak orang-orang yang sudah diberkati. Utang-utang lunas, ratusan juta dolar, saudara, bahkan miliaran dolar. Pak Perji doakan bisnisnya diberkati, saudara, dibebaskan dari kebangkrutan. Ini berbicara mengenai apa? Mari, Anda dan saya setia gitu, saudara. Anak-anak muda lebih-lebih ya, apalagi zaman-zaman sekarang. Wah, ya ramalan bintang. Waduh, ya hati-hati. Maaf, saudara. Ya maaf, kita yaitu fokusnya sama firman Tuhan. Iya, saudara. Jangan, saya mau sampaikan sama saudara, dibelokkan ke kanan ke kiri. Waduh, ya misalnya bulan Agustus, waduh ya, bintangnya apa? Waduh, engkau akan bertemu jodohmu di dekat tiang listrik saat hujan deras. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ketemu, bukan. Ketemu petir, saudara. Sambar. Ya, iya saudara. Jangan. Saya mau sampaikan sama saudara. Ya, percayalah firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau hidup benar, hidup setia, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, kalau mungkin hari ini Anda sakit, percaya penuh Tuhan sumber kesembuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Anda dan saya pasti akan disembuhkan Tuhan. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ada seorang anak muda, saudara, namanya Cecilia. Cecilia ini, saudara, ya ketika bangun pagi, ya dia masih muda, saudara, ya berkisar 20-an umurnya, saudara. Ketika bangun pagi, saudara, anak muda ini, saudara, kaget. Kenapa kaget? Karena gini, saudara, badannya nggak bisa dia gerakan, tubuhnya nggak bisa dia gerakan, saudara, sama sekali nggak bisa. Akhirnya dia panggil orang tuanya datang dan sekeluarga kaget semua. Akhirnya dilihat, saudara, dicek oleh dokter dan disarankan untuk diperiksa MRI ya. Ke rumah sakit diperiksa, dicek, saudara, ternyata saudara dia mengalami yang namanya peradangan tulang belakang ya. Jadi saudara akan mengakibatkan kelumpuhan gitu, saudara. Masih muda, masa depan saudara, waduh masih panjang. Ya, saudara. Waduh, ini cukup menakutkan gitu, saudara. Ya, di antara keluarganya, saudara, ya ada yang bilang udah bawa ke sini, ke alternatif ini, ke sini, kemana. Dia mengambil keputusan karena orang tuanya, puji Tuhan, ya di Tiberias, saudara, percaya minyak dan anggur, haleluya, tidak dirusakan ya. Maka dia bilang, enggak, saya nggak mau kemana-mana kanan kiri atau kemana-mana, pokoknya saya mengandalkan Tuhan
Ya, selagi memang terus dicek oleh dokter saudara, maka orang tuanya datang ke gereja Tiberias. Ya, minta doa kepada Pak Pariaji, dikasih minyak urapan, dikasih perjamuan saudara. Setiap hari saudara. Dia balur, dia kasih minyak urapan, dia olesin di tubuhnya, bahkan di tulang belakangnya saudara, dikasih di kepalanya tiap hari saudara. Tiap hari dia bilang, ya. Bahkan tiap hari dia perjamuan kudus saudara. Yuk kita lihat dulu Pengkhotbah 9 ayat 8, perhatikan baik-baik. Pengkhotbah 9 ayat 8. Yuk kita baca. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu. Ya, ini gambaran Anda dan saya perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus yang menguduskan Anda dan saya. Selalu putih, artinya selalu di dalam kebenaran. Ya, dan jangan lihat, tidak ada minyak di atas kepalamu. Haleluya. Perhatikan baik-baik saudara. Tiap hari dia perjamuan, dia percaya dia pakai minyak saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu waduh benar-benar membuat keluarganya banyak ya yang stres gitu saudara. Kenapa? Karena ya anak ini masih panjang masa depannya. Tapi saudara ambil keputusan yang benar, pasti akan diberkati. Benar saudara. Akhirnya saudara ya dokter yaitu menyarankan untuk segera dilakukan tindakan operasi ya. Dia akan dicek, dibiopsi dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, Tuhan itu dahsyat. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, mujizat kuasa Allah pasti terjadi. Pak Reji bilang apa? Anakmu sembuh, tidak lumpuh, bangkit bangun kembali. Anak muda yang diberkati punya masa depan indah. Saya mau sampaikan sama saudara. Dan ini kesaksiannya saudara di mana apa? Sungguh-sungguh saudara, ya ketika diurapi dengan minyak saudara, bahkan menjelang masa-masa dia mau dibiopsi, mau dioperasi saudara, tubuhnya kembali pulih sehat sempurna. Ketika pas dicek saudara yang terkasih dalam Tuhan, peradangannya disembuhkan, tubuhnya kembali sehat, bisa berjalan, tidak lumpuh, kuat dan diberkati, masa depannya indah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus ya. Saya mau sampaikan sama saudara, kalau kita sungguh-sungguh dalam jalannya Tuhan pasti diberkati. Ya saudara, ada seorang ibu saudara ya di Manado saudara ya, Ibu Amelia saudara, maka ibu ini punya anak namanya Rangga saudara, ya mohon maaf saudara, yaitu di alat kelaminnya ada hernia gitu saudara, sejak kecil, sejak umur setahun, jadi udah 3 tahun saudara, anak ini mengalami penyakit yang luar biasa saudara, di mana yaitu nyeri, sakit saudara ya, udah berobat saudara ya, kemana-mana sampai 3 tahun saudara dan nggak bisa sembuh saudara, belum sembuh malah makin parah gitu saudara, dan dia datang ke gereja Tiberias, haleluya. Karena keluarganya ada yang bergereja Tiberias, diajak yuk ke gereja Tiberias. Tiberias terkenal untuk kuasa yang dahsyat, mujizat yang luar biasa, di mana banyak orang-orang sakit disembuhkan. Jadi keluarganya bilang ayo, ya itu di Manado saudara ya, ayo, ya akhirnya datang, dibawa anak ini saudara, ya dibawa anak ini datang dan dia rajin datang ya. Puncaknya saudara ketika apa? Yaitu gembala kita Pendeta Pariji bersama ibu ada acara Natal di sana saudara. Dia bawa anaknya dan didoakan, dikasih perjamuan, dikasih minyak saudara, nggak lama-lama saudara. Malam itu juga pulang ke rumah, tiba-tiba ada cairan keluar. Besok paginya dicek, itu adalah cairan hernia yang tidak perlu dioperasi, sembuh sempurna. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Oleh karenanya sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, mari kalau Anda dan saya tercatat sebagai warga surga, Anda dan saya selalu diperlengkapi dengan kuasa Allah, minyak dan anggur, sarana di akhir zaman ini saudara. Anda dan saya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kesetiaan, maka jangan takut. Hari ini mungkin boleh berat, tantangan mungkin boleh berat, tapi saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan dan kuasa Allah yang akan terus menyertai dan memberkati saudara. Katakan amin. Yes, saya mau sampaikan ya bahwa pagi hari ini pesan Tuhan penting dari gembala kita. Supaya apa? Fokus kita, tujuan kita sebagai warga kerajaan sorga saudara. Bahkan juga saya mau sampaikan sekali lagi ada satu kesaksian lagi di mana Ibu Miska ini saudara. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini saudara, dia juga mengalami kanker ya, kanker stadium 3B saudara. Kankernya ini saudara ya, bahkan saudara dokter katakan ya harus yaitu dioperasi saudara, bahkan harus mengalami ya pengobatan medis saudara. Maka ibu ini ya memang shock saudara ya, karena apa? Karena dia harus selalu ya artinya terikat dengan obat-obatan ya, dan juga dia harus selalu cek rutin gitu saudara, karena juga ya kalau dibiarkan atau enggak lakukan tindakan nanti bisa naik stadiumnya dan lain sebagainya. Maka tapi ibu ini juga kakaknya ibu ini bilang yuk ke Tiberias. Maka saudara ya dari kanan kiri banyak orang bilang udah pakai alternatif aja ke sini ke situ dan lain sebagainya. Oh dia mengambil keputusan yang benar bahwa mengandalkan Tuhan pasti diberkati, pasti sembuh. Dia datang ke Tiberias saudara, maka ya karena sebelumnya memang dia belum pernah gitu saudara ke Tiberias. Maka waktu diajak kakaknya dia begitu terheran dan kaget. Kenapa? Karena banyak sekali kesaksian dan mujizat yang terjadi. Dan sungguh-sungguh saudara, kesaksian Tiberias bisa dibuktikan, ada datanya. Dan mohon maaf saya mau sampaikan sama saudara, ini jelas nyata. Ya saudara,
Jelas, nyata, dan ada datanya segala macam, saudara ya. Maka ibu ini datang ke Tiberias kaget ya, dan dia beriman ya. Dan dia beriman ibu miskin ini, saudara. Dia ambil perjamuan minyak urapan dan dia dengar ada baptisan, dia ikut baptisan, saudara. Dan ketika dibaptis, selesai dibaptis, besok paginya dia masuk di biopsi, saudara. 4 hari kemudian keluar hasilnya, negatif kanker. Sembuh dari kanker stadium 3B. Disembuhkan oleh tangan dan kuasa Allah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Di Tiberias saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut, jangan khawatir. Maka kita yang terpenting apa Pak Parji bilang? Yang utama, kata Pak Parji tadi, nama Anda dan saya tercatat sebagai warga sorga. Maka jangan takut. Doa kami selalu ya, bahkan ibadah setiap hari Rabu ya, Bapak Ibu Gembala selalu mendoakan. Bapak Ibu Saudara ya, selalu mendoakan Anda dan saya. Agar kita di masa yang berat, masa yang sulit ini tidak dikalahkan yang jahat. Tidak dikalahkan penyakit virus COVID. Kita, Anda dan saya sehat selalu. Bahkan siapapun hari ini sakit, Tuhan pasti menyembuhkan. Telah banyak kesaksian-kesaksian saudara. Yaitu di mana orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Namun saya percaya kalau namamu, namaku tercatat sebagai warga surga, hidup di bumi, kita diberkati. Suatu saat Tuhan datang, Tuhan panggil, Anda dan saya akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sambut tubuh dan darahnya, kuasa Allah, yaitu di dalam sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Yuk kita bangkit berdiri, sama-sama dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah via live streaming, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kaulah segalanya. Datang pada Tuhan, katakan. Di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Katakan mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama angkat tanganmu, pandang wajahnya, panggil dia. Kaulah segalanya, kaulah segalanya Tuhan Yesus. Kami mau setia, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, kerajaan-Mu. Yes, kebenaran itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan. Oh, selama hidupku, selama hidup. Angkat tanganmu, katakan mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Bapa dan Raja, mengasihimu. Amin. Memuliakanmu Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tundukkan kepala, teduhkan hati kita satu dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami diajar hal yang luar biasa, hal yang sangat penting, di mana kami harus punya fokus agar nama kami tercatat sebagai warga surga ini. Hal yang utama yaitu dalam hidup kami yang diserukan oleh gembala kami, cari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami tahu, kami percaya kalau kami yaitu tercatat sebagai warga surga, hidup kami di bumi tidak kekurangan, diberkati berkat, diberkati sehat,
diberkati, bahkan apa yang kami kerjakan berhasil. Kami percaya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mau setia, kami mau selalu ada dalam jalan Tuhan, mempersembahkan hidup kami, ibadah kami sebagai yaitu persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyediakan banyak berkat, janji-janji Allah pasti digenapi. Maka kami bersyukur, kami mau setia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus beri kami selalu kekuatan. Kami percaya bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan, bahkan memberitakan, sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya kemuliaan Allah turun bagi gembala kami, Pendeta Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyertaan Tuhan senantiasa, dalam pengurapan Allah. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Apa yang ada pada kami, kami sadari, kami akui, semua datang dari Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami sadar kalau kami memberi persembahan, artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Lewat setiap rupiah yang kami bawa ini, banyak jiwa dimenangkan. Maka kami beri yang terbaik Tuhan, untuk Tuhan. Dan kami terlalu percaya kami diberkati. Dari mimbar ini hamba doa, bahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, sehat, tidak sakit, bahkan siapapun sakit disembuhkan Tuhan. Apa yang mereka perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Tuhan berkati pekerjaan, karir, bisnis, toko dagangan, studi anak-anak mereka, bahkan rencana ke depan, semua Tuhan memberkati. Di masa pandemi kami percaya kami tidak kekurangan, karena Yesus sumber berkat kami. Kami beri yang terbaik dan kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, Tiberias yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan banyak terima kasih atas persembahan Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita pasti disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, mujizat pasti terjadi. Yang siap terima kuasa tubuh dan darah Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita katakan, dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkan-Mu, darah-Mu Yesus menyucikan-Ku, ku jadi baru karena kasih. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mengapa kita selalu ada menyangkul karena perintah Tuhan mengembalikan firman Tuhan? Maka Tuhan perintahkan kita setiap beberapa berjauh-jauh urapan agar enggak rusakan. Untuk percaya kita baca di Yohanes 6:48. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan tubuhnya darahnya, yaitu untuk kekal di surga. Anda perlu tubuh darahnya, tapi juga Tuhan saya ada kuasa besar. Maka itulah kalau Anda yang begitu penting sakit keras, boleh kasih nama Maristo, saya bisa doakan, yaitu
yang betul-betul sakit keras. Jadi ayat ini berapa? Dengan Tuhan daya Anda dan saya yaitu akan hidupkan surga di kerajaan surga. Maka beberapa orang yang masuk nama pada saya akan saya doakan sewaktu ada jadwal nanti, ada dua ya. Maka kita masuk bersama Kudus. Kami mengucap syukur kasih-Mu tanpa Engkau yang rela ditumbak, ditikam, disalibkan untuk kami, agar kami jadi warga surga, agar kami diampuni, diselamatkan, agar kami juga bebas dari kutuk sakit penderitaan. Di tanggal roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai yang baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, dan perbuatanku. Kami bebaskan dari kutuk maut, kutuk sakit, dan penderitaan, agar kami tertera sebagai warga surga, dan bagi hari kiamat akan bangkit dari kiamat masuk kerajaan surga. Yang kedua, berkati dari ujung rambut, ujung kaki kami semua, tidak mikir, tidak bertiku. Kami tolak kebutaan mataku sempurna. Kami tolak bodoh anak muda yang pandai cerdas, akan lulus ujian, akan selalu pandai cerdas, punya roh the biggest. Kami tolak kebutaan mataku sempurna, mulutku ada kuasa, ada mujizat. Kami dua, jantungku sehat, tidak pernah dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, juga ginjalku sehat, tidak dioperasi, ginjalku sehat, jantung sehat, tidak pernah dioperasi, pencernaan sehat. Kami dua, lebar, limpa sehat sempurna, empedu bangsa sehat sempurna. Kami dua, agar kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat semua. Kami tak kutuk sakit dan penderitaan. Kami telah gagal setelah penyakitku disembuhkan. Kami dua, lepas dari virus corona, bebas dari maut dan penderitaan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Di tanggal tahun ini, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus yang tertumbah di atas kayu sebagai penjang baru kekal. Dosaku diampuni, disungai pikiranku, perkataanku, perbuatan kami telah dosa, setan-setan, dan berkati keluarga yang kudus, jadi warga surga, dipersiapkan masuk kerajaan surga. Kami telah percabulan dan perzinahan, kami telah poligami, kami telah bercerai keluargamu, keluarga kita semua jadi warga surga, dan bangkit dari kiamat masuk kerajaan surga. Berkati tidak mikir, tidak bertiku. Kami telah bodoh pelupa, anak muda pada jas selalu sucian, mulut kedua rapi, penuh kuasa mujizat. Mataku semua kami telah kebutaan, jantungku sehat, tidak dioperasi. Kami siapun sakit jantung, sembuh, tidak akan dioperasi, agar jantung mereka sehat semua. Yang sakit liver sembuh, tidak sakit liver tidak operasi, juga paru-paru sehat, tidak sakit paru-paru. Kami doa agar ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi, liver sempurna, pita suara yang baru, juga urapi kami semua Tuhan, ginjal kami sehat sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi, peredaran darahku sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, juga tidak ada manis. Kami telah diabetes, berkati kami semua ini. Kami telah kanker, tumor luka, kami telah tercover demi operasi, tidak pikun. Kami doa agar penyakitku semua ini
Ada dua masing-masing sebut sakit Anda. Masing-masing. Mereka Tuhan yang perhatikan saya ini juga Ibu Teni berkati Tuhan, Teni Rudi berkati sebuah yang jantung sehat, dia sembuh, ini tidak kena diperiksa dokter yang lain, supaya periksa dokter lain, kalau dia tidak dioperasi, tidak sakit jantungnya pergi semua dengan darah Yesus, darah kebangkitan kehidupan. Juga Ibu Ella berkati sebuah levernya sehat, tidak akan dioperasi, disembuhkan. Siapa yang sakit disembuhkan. Bagus juga semua tidak terkapar di ICU, itu diberikan. Siapa yang sakit jantung sembuh, siapa yang sakit lever sembuh, siapa yang sakit paru-paru sembuh. Yang sakit usus sempurna, tidak dioperasi, Ibu Ella sembuh, tidak sakit di usus berkati. Apa sakit Anda masing-masing? Mari bersama-sama dalam nama Yesus kami berdoa, dengan darahnya kami diurapi, disembuhkan, sucikan, jadi warga suka. Bersani bukan perintahkan lebih dari roti mana, jangan roti 40, satu nasi, makan tidur di padang gurun, agar kami semua sehat semua. Yang kedua, di padang gurun 40 tahun, selalu berjubah kesucian, yang percaya hidup suci, hidup yang kudus. Kami telah percaya bulan persidangan dari keluarga kami telah perjalanan juga keluarga kami berkati Tuhan, agar kami semua akan hidup suci. Keluarga kami jadi generasi majikan, kehidupan roh kekal, roh mesin bangun kami teratakan. Kami doa berkati kami, keluarga kami, tidak seorang pun kena bersuara. Kami telah bersuara, bangsa kami diberkati, tidak kena bersuara. Bebaskan kami dari resesi ekonomi. Kami telah gagal, miskin bangkrut, kami berkati seluruh kecukupan. Kami doa, kami disembuhkan hari ini. Segala penyakit sudah sembuh, sudah diangkat. Di atas kausnya inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Tuhan perintahkan minumnya urapan, maka penting minyak ini di dalam Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan apa? Sebelum untuk berpesta suruh katakan, beri padaku minyak pelumas untuk memandang kepada Allah. Maka Daud yang katakan apa? Aku diurapinya untuk sepanjang masa diam di mana Tuhan. Untuk pesta suka mengatakan, beri padaku minyak. Maka untuk memandang kepada Allah, kita Tuhan mengatakan sebelum suatu hari sebelum mengatakan apa? Tubuh kasih minyak untuk persiapan penguburan. Di mana ada Injil, ya saya punya berita Tuhan langsung kembalikan kuasa minyak apa? Kita angkat minyak ini. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam minyak apa? Untuk muliakan kami, agar kami mulia. Sekalian dan menyarang mengurapi kami, agar kami jadi warga surga, agar kami diurapi, lepas dari kutuk sakit penderitaan. Kami tidak sakit, tidak operasi, tidak miskin juga, aku tidak kena bersekona. Kami telah setan kuasa gelap, setan berlutut di kaki kami. Kalau Anda pakai minyak urapan, minyak ini punya kuasa, yang bukan penyakit,
usir setan, diurai berkati. Anda oleh semakan sakit, maka Anda punya iman, disembuhkan, maka Anda punya usaha yang maju, proyek maju, adamiah, Anda dimenangkan. Anda doa bagi yang sakit, doa untuk bagi yang sakit oleh semakan sakit, Anda disembuhkan, termasuk Anda boleh ngasih proyek Anda, orang yang proyek ratusan kilometer pun bisa dimenangkan. Orang yang katakanlah 5 juta lebih dolar bisa pakai minyak 1 put yang Anda pegang, bisa dimenangkan. Doa masing-masing. Tuhan berkati Ibu Ella sembuh, akan sembuh, khususnya sempurna, sembuh, tidak dioperasi. Juga Bu Teni Rudi berkati Tuhan supaya sehat. Ibu Teni periksa ke dokter lain supaya dia Tuhan tolong sembuhkan, tidak akan dioperasi. Bu Teni sembuh, sehat, sempurna. Juga Bu Pak Gus sembuh, sehat, tidak akan di ICU. Dan juga berbagai keluarga Pak Anggo selalu sehat, sempurna. Keluarganya punya rumah di bumi, rumah di surga. Amin. Tidak ada gangguan setan, kuasa gelap, dilindungi dalam nama Yesus. Kami doa, kami diurapi, sucikan agar berkati selalu Tuhan. Komedi bekas yang indah, gedung baru, gereja yang baru, zaman resesi ini pun bisa bertambah gedung. Maka urapi Tuhan, semua berjalan lancar, tidak ada yang ganggu kuasa gelap. Dan siapa yang sakit ya sembuh hari ini. Siapa yang sakit, uluskan sakit, Anda sembuh. Ulas semua sakit. Anda sakit keras suatu hari bilang sama itu, Anda biar sama saya doakan Anda. Berkati juga keluarga Pak Dharma, keluarganya, anaknya sehat, pandai, anak sempurna sehat, keluarga yang mereka diberkati. Maka setiap orang yang dua bagiannya disembuhkan dengan sakit tidak akan dioperasi, tidaklah sakit yang mereka sakit ginjal semua disembuhkan, yang sakit jantung sembuh tidak dioperasi, supaya dia periksa dokter lain sampai dokternya yang lama putus operasi di sana. Kalau Anda ada dua resminya, Anda periksa dokter lain. Kalau doktermu yang lama, berapa kali saya suruh periksa dokter lain. Kalau dokter yang lama pegang file Anda, maka Anda periksa dokter yang baru. Anda tidak perlu cerita sakit apa, periksa aja. Pengalaman saya begitu. Saya dulu pun di Singapura pernah langsung divonis dokter mau dioperasi jantungnya. Saya kaget, saya pindah. Ternyata nggak apa-apa. Saudara hati-hati, kadang-kadang medis Anda perlu Anda periksa dokter yang alternatif. Dalam menonton yang menyarban yang udah kami dalam nama Bapa, Putra yang menyarban yang udah kami, supaya berkat suka kesemuanya kami, supaya abad diam di rumah Tuhan. Kami dua berkati karya usaha kami, ampun kami telah miskin bangkrut, tidak sakit, kami telah segala kutuk urusan keluarga kami besurna, bangsa yang berkati agar besurna. Selamatkan bangsa kami, tidak akan resesi, kami diurapi sebagai warga surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan dalam Yesus. Inilah menyarapan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur, kita yang telah terima minyak dan anggur yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Pariaji, Gembala Martir, Perjamuan Kudus, minyak urapan yang kita terima pagi hari ini, kita percaya Anda yang sakit pasti disembuhkan, amin. Anda yaitu yang hari ini ada tantangan, masalah, pergumulan, Tuhan menyertai kita, bahkan ada pemulihan, ada berkat Allah yang selalu akan menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat selalu, panjang umur, diurapi, penuh kemuliaan, sampai Tuhan datang terus, Tuhan pakai memimpin TBRS penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus diurapi dengan minyak. Anda dan saya pasti diberkati, dijaga pasukan malaikat. Kemana melangkah kita aman. Ada perlindungan Allah, tidak dikalahkan penyakit. Bahkan siapapun sakit, olesi dengan minyak Anda pasti disembuhkan. Yang terindah, yang terpenting, kita yang diurapi. Suatu hari kelak Tuhan datang, Tuhan panggil, Anda dan saya akan pesta di sorga. Kita bangkit berdiri kembali, mari Tiberias, dengan hati bersyukur dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Angkat pujian kita, katakan tiada
seperti Engkau Tuhan. Percaya mujizat pasti terjadi. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Lebih sungguh lagi mari angkat tanganmu, pandang wajahnya, sebab Kau besar. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau. Oh, Kau besar, tiada seperti Engkau. Haleluya, Yesus, tiada seperti, tiada seperti Kau. Oh, dengan bangga sama-sama katakan, tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorak-sorai kita yang paling meriah buat Allah kita. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati kita. Kita satu dalam doa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur karena kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Penuh kemuliaan Tuhan. Lebih-lebih kami menerima tubuh dan darah-Mu dan diurapi dengan minyak. Kami mengucap syukur, kami percaya di akhir zaman kami tidak dikalahkan yang jahat, tidak dikalahkan penyakit penderitaan, bebas dari segala kutuk, bahkan bersama keluarga, yaitu sempurna sehat, dimateraikan untuk suatu hari kelak akan pesta di surga. Dan di bumi apa yang kami perlu Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Maka di akhir ibadah ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Allah. Tuhan memberkati bangsa kami maju dan makmur. Kami berdoa Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Presiden Jokowi diberkati, wakilnya Pak Maruf Amin diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh menteri, kami serahkan juga yaitu Kapolri, kami doa Panglima TNI, semua diberkati Tuhan. Kami doa yaitu juga ekonomi bangsa Indonesia diberkati. Bangsa Indonesia dibebaskan dari segala penyakit COVID, kami tolak virus dalam nama Yesus. Kami doa juga yaitu bangsa kami aman, damai, tentram, penuh kemuliaan Allah. Kami doa kota Jakarta aman, diberkati Tuhan, damai. Kami doa Tuhan Gubernur Pak Anies Baswedan, wakilnya Pak Riza Patria diberkati. Kami serahkan Kapolda Metro, kami serahkan Pangdam Jaya dalam tangan Tuhan. Kami doa juga kota Jakarta, ibu kota aman, diberkati Tuhan, damai, diberkati Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu dimanapun mereka ibadah, yaitu di kota-kota mereka beribadah, bahkan di negara manapun mereka yang beribadah sampai di luar negeri, yaitu via live streaming pagi hari ini. Mereka diberkati Tuhan, selalu sehat di kota dimanapun dimana mereka berada, aman, damai, tentram, kemuliaan Allah hadir. Kami doa berkati gereja kami Tiberias dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus terus memberkati, menyertai, sehingga gereja Tiberias Tuhan terus yaitu banyak tanda mujizat yang terjadi, banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Kami serahkan yaitu semua program gereja ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Kami doa Tuhan memberkati gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai memimpin Tiberias penuh kemuliaan bersama keluarga besar, anak cucu menantu diberkati. Kami serahkan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, kami serahkan Pak Argo Pariaji dalam tangan Tuhan. Kami percaya terus juga Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pagi hari ini. Kami serahkan tim worship, Pendeta Samuel Riki, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami serahkan juga Pendeta Reza bersama keluarga, juga dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka. Kami serahkan tim musik, Evangelis Renaldi bersama dengan semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, singers juga Tuhan memberkati, yaitu kami serahkan Saudari Olive bersama keluarga. Kami serahkan juga Ibu Yunika bersama dengan Pak Binsar bersama keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus multimedia, Tuhan memberkati Pak Rian Boas. Kami serahkan Pak Edison, Pak Wahyu. Kami serahkan juga yaitu Pak Musa, Pak Ruben, Pak Wawan. Kami serahkan juga siapapun mengambil bagian dalam pelayanan tim event. Tuhan berkati Josephine, Tuhan Yesus berkati Resida. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua yaitu yang melayani diberkati, Jamie juga diberkati. Kami serahkan juga yaitu
Kami serahkan Pendeta Daud juga bersama dengan Bu Fani diberkati. Kami serahkan Evangelis Indra mau bersama juga yaitu Ibu Angel diberkati. Keluarga besar semua diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun sakit disembuhkan Tuhan. Kami doa seorang anak bernama Gania, Tuhan tolong bebas dari tumor. Kami tolak tumor di mata, sembuh. Kami doa Tuhan. Kami doa sembuhkan Tuhan. Kami doa juga seorang anak kecil. Kami serahkan Efesia diberkati sembuh. Kami tolak segala kutuk penyakit tidak lemah. Kami tolak virus COVID. Kami doa Tuhan berkati anak-anak kami semua sehat. Stacy Candy sehat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Pak Anggoro bersama keluarga sehat. Pak Antoni bersama keluarga. Bung Frans Polnaya bersama keluarga. Pak Martin diberkati Bu Intan Sri Situmorang bersama keluarga. Juga diberkati sehat sempurna. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur. Kami datang dengan berkat. Kami diurapi penuh dengan berkat Tuhan di Tiberias. Umat Allah dimanapun kita berada. Angkat tanganmu, pandang wajahnya. Percayalah hari ini mujizat pasti terjadi. Anda sembuh sempurna, sehat sempurna. Bahkan sepanjang minggu ini apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Pandang wajahnya, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi ini seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada bagi kita hari ini, esok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua. Jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di surga. Yang percaya Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.